Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan memperagakan cara eh, melakukan digitation otomasi calculation terhadap objek atau pemetaan pada bangunan, jalan, konstruksi site, dan yang lainnya. Baik, pertama-tama kita memasukkan itu dengan cara memasukkan peta dulu yang kita inginkan, misal peta Google Sheet ya. Kita masukkan peta Google Sheet ke dalam lembar kerja daripada Quantum Gis ya, menunggu proses. Nah, ini ada pembacaan eh, data sehingga proses setiap user nanti akan berbeda-beda. Ada yang cepat terakses, terbaca maksudnya, ada juga yang agak lama. Ya. Oke, saya akan perbesar Indonesia. Ini wilayah Indonesia ya. Saya akan coba melakukan digitasi di wilayah provinsi terkecil ya. Saya akan masukkan wilayah provinsi yang paling kecil dulu. Baik. Saya masuk ke daerah Balikpapan atau Kalimantan Timur ya. Nah, seperti ini terlihat ya, sangat jelas dan saya coba lebih detail lagi dan malam ini saya akan coba melakukan segmentasi atau digitasi wilayah pada area Pertamina ya, pada Pertamina RU5. Baik, kita akan mulai bagaimana caranya kita bisa melakukan digitasi terhadap objek atau wilayah yang dihitung ya atau dijadikan objek eh, penginderaan jauh. Mohon maaf agak ribut sedikit ya. Kemudian kita coba memasukkan beberapa teknik. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus membuat layar baru dulu ya, membuat layar baru dulu di sini agar kita bisa melakukan segmentasi layer yang akan kita objekkan. Jadi kita tulis di sini misal eh, peta misalnya peta kilang ya. Ya, peta kilang. Kemudian geometrinya harus kita gunakan poligon karena kita akan mengambil objek yang dalam bentuk construction site ataupun building bangunan. Kemudian kita tambahkan satu di sini nama ya, selain ID yang sudah ada. Oke. Terus kita oke. Jadi kita bikin layer dulu satu di sini ya, teman-teman. Nah, ini layernya sudah ada. Kemudian layer ini nanti di dalamnya ada area segmentasi yang akan kita jadikan objek ya. Oke, kita akan mulai dengan cara kita klik untuk poligonnya ya. Jadi kita mulai ambil beberapa area sesuai dengan pola yang akan dijadikan pengukuran otomatis digitation ya. Saya ambil full sampai di wilayah sini ya. Oke, ini teman-teman diperhatikan ya. Oke, terus sampai di sini. Kemudian saya geser ke sini ya. Jadi saya akan menyesuaikan dengan bentuk pola objeknya ya. Kemudian saya kembali. Oke, saya beri nama di sini misal kode 1000 ya. Misal 100. Namanya adalah kilang. Oke, kita sudah buat satu layar ya. Jadi bentuk polanya seperti ini teman-teman. Kemudian langkah kedua, kita melakukan outline ya pada objek segmentasi ini agar kita bisa membungkus wilayah tertentu yang akan dijadikan objek. Pilih Simplify setelah itu, kemudian outline Simplify, kemudian ukurannya garis tepinya kita rubah menjadi warna merah, ya seperti ini. Kemudian ukurannya kita tebalin ya, kita cukup lihat di sini, kita tebalkan saja, kemudian kita apply dan oke. Jadi terlihat seperti ini ya batas. Nah, yang langkah ketiga, yang berikutnya adalah setelah kita buat seperti ini, teman-teman sekarang tinggal melakukan perhitungan algoritma menggunakan plugin. Plugin di sini teman-teman belum punya. Nanti kalau mau masuk tinggal klik plugin, kemudian manage and install plugin, kemudian tunggu proses setiap user komputer, nanti akan muncul. Yang kita pilih adalah
map flow. Yang ini ya. Kemudian kita pilih, kemudian kita install. Nah, saya kebetulan sudah melakukan instalasi. Bisa tidak perlu menginstal, teman-teman nanti perlunya hanya menginstal saja. Nah, kalau sudah selesai, nanti akan muncul di beranda atau di menu bar di bagian kiri. Nanti bisa digeser ke kanan seperti ini. Ini ya, tampilan merah. Nah, setelah kita select ya, kita pilih dulu peta kilangnya agar kita bisa bikin eh, kalkulasi algoritmanya. Kita klik dulu icon map view ini. Nanti beberapa saat dia proses dan dia akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah ada beberapa ya, ada 3 ya. Ini saya akan coba hapus ya. Saya akan coba hapus karena nanti akan memberatkan, akan terproses semua ya. Hapus. Nah, ini saya delete ya. Oke, saya akan delete semua. Oke, saya akan delete semua. Nah, posisi nanti seperti ini. Yang kita setting adalah settingan ya. Kemudian pada add imaginary providernya itu disesuaikan dengan yang ini. Kalau ini data source yang menggunakan Mapbox satelit, berarti kita harus gunakan Mapbox satelit seperti itu. Nah, kedua, kalau kita sudah buat peta kilang ya, otomatis nanti muncul peta kilang ya dengan geometri seperti ini. Nah, kita buat dulu namanya di sini, misal namanya dasar kilang ya, dasar kilang RU ya, RU 5 misal gitu. Oke, seperti ini kita buat. Kemudian ini yang akan kita klik, tapi ini tidak bisa kita klik kalau ID image-nya belum dibuat ya. Jadi ID image itu nanti ada di sini. Kita bisa klik saja ini. Muncul satu ID image ya, peta kilang ini sudah akan muncul seperti ini. Oke teman-teman, kemudian OSM kita hilangkan, kita ambil klasifikasi dengan simplification ya, biar kita bisa cari perbandingan antara uh, image yang akan diproses. Sekarang kita proses. Itu langkah yang keempat ya. Nah, dia akan muncul tabel dengan progress 0. Nanti akan 100%, kita tunggu beberapa saat. Setelah ini berhasil, teman-teman nanti bisa bikin selain EA modeling, ada build, ada road, ada construction site, ada forest. Ya, nanti teman-teman buat satu-satu seperti langkah yang sama. Kita tunggu prosesnya ya. Sampai selesai, nanti akan terlihat hasilnya. Di balik ini akan melakukan segmentasi sendiri. Dia lagi lakukan rendering. Nah, eh di sini nanti jangan terlalu bingung ya, teman-teman. Cukup memperhatikan, nanti akan terlihat. Oke, sambil menunggu ya, saya lakukan stop dulu, pause, nanti kita lanjut. Dan berhasil ya, teman-teman bisa lihat tabelnya sudah 100%. Dan ada perintah untuk melakukan progres ini, kita cukup klik double ya, klik 2 kali sambil nunggu beberapa saat, maka proses sedang terjadi. Nah, gambarnya semakin dipertajam, proses imaginary ya, atau digitation atau segmentation terhadap kalkulasi algoritma telah berjalan seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kita tunggu sampai semua benar-benar terbaca ya, teman-teman. Oke, agak rendah ya, 2,5 area per kilometer. Kita akan geser dulu, kita lihat baik-baik. Nah, jadi dia sudah membaca datanya ya. Jadi ada residence ya, kemudian ada house dan commercial. Ini sudah terlihat. Ya, kalau yang ungu itu adalah wilayah komersil atau berupa tabung, tangki. Kemudian di sini warna merah ada residen ya, atau wilayah pemukiman atau wilayah barak ya. Jadi memang tidak ada perumahan. Ini hanya melakukan segmentasi seperti itu. Baik, itu saja dari saya dan nanti kita akan coba pada kelas kuliah kita malam ini. Terima kasih, saya Zainal Arifin.